Selamat datang. Ya. Lihat masjid. Iya, silakan. Masjid Suryansah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 kali 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suryansah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Ya Pak Yasin, masjid ini merupakan peninggalan bersejarah dari Sultan Suryansah yang menjadi masjid tertua di Kalimantan Selatan. Bisa diceritakan cerita di balik bangunan Masjid Suryansah ini? Namanya memperkuat keyakinan agama dan memperkuat agama Islam, maka didirikanlah sebuah masjid yang sampai saat ini dapat kita rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperkukuh tali persaudaraan umat Islam saat itu yang masih ada ketidakyakinan, yakin dan tidaknya, kemudian didirikanlah masjid ini sendiri. Itu diantaranya balik kenapa didirikan sebuah masjid. Silakan. Masuk Masjid Suryansah terdapat 5 pintu utama yang mewakili jumlah waktu sholat wajib dalam sehari. Total seluruh pintu masjid berjumlah 17, seperti jumlah total rakaat sholat wajib. Meskipun sudah mengalami pembaruan, daun pintu masjid ini juga memiliki makna tersendiri. Masih ada pintu asli masjid dari awal berdiri yang tersimpan dengan sangat rapi. Pada pintu ini terdapat ornamen dan kaligrafi yang menjelaskan pendiri masjid ini. Dari pintu ini terlihat ada simbol yang melambangkan huruf dan bentuk. Bisa dijelaskan apa makna di balik simbol ini? Ini pintu peninggalan dari Sultan Tamjidillah pertama, di mana Sultan Tamjidillah sendiri adalah merupakan salah satu keturunan dari mendiang Sultan Suryansah. Pada saat terjadi renovasi yang dilakukan oleh beliau, di sini ada dua daun pintu yang masih terjaga dengan baik. Nah, dan bertuliskan diantaranya di sini telah berdiri sebuah kerajaan Islam yang langsung yang dipimpin oleh Sultan Suryansah. Selain pintu, mimbar Masjid Suryansah juga masih asli. Tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf, lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk.
Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung mengandung filsafah. Itu diantaranya seperti ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan cuma dengan menyandarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Nah, kemudian ada lagi dua pundak. Dua pundak di sini ini melambangkan juga kemuliaan dari Sultan Syuriansah. Nah, perlu juga diketahui oleh seluruh kita, di antaranya yang membuat mimbar itu Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Haji Muhammad Ali Al-Banjari, nakas di sini ada dituliskan nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 1292. Kan bisa kita pecahkan alif, lam, ha, maknanya Allah. Kemudian lagi mim, ha, mim, dal, maknanya Muhammad. Kemudian lagi sahabat juga ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian malaikatnya Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ini makanya ada 4 soko guru. Karena ini bagaimanapun juga menjadi milik bangsa Indonesia, sebagai sejarah, dan khususnya Kalimantan Selatan dan masyarakat Queen sendiri ini sebagai simbol masuknya agama Islam. Terima kasih atas penjelasan Masjid Syuriansah yang penuh sejarah ini dan tetap lestari. Amin. Peninggalannya. Amin. Makasih kembali. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Syuriansah, yaitu Sultan Tamjidillah. Pada tahun 1777 Masehi, Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Syuriansah. Lokasi awal masjid berada di tepi sungai Martapura yang melintasi kota Banjarmasin. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, yaitu sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut, pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat karena menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami Banjarmasin tidak jauh berbeda dengan Masjid Sultan Syuriansah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal ini mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Pulau Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat.
Berbeda dengan jenis kayu lain yang akan lapuk dimakan waktu, warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas kerajaan Banjar. Berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Mimbar ini kan dari awal pindahan. Ini salah satu aset kita yang waktu itu dibawa ke sini. Kalau ornamennya ini khas dari Kalimantan. Bahannya semua dari kayu lin, Dan ini baru kita cat baru kita pugar nih, mungkin kurang lebih 2 bulan sudah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Tiang penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah. Terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami Banjarmasin yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar. Beduk masjid, dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di kota Banjarmasin. Karena itu Masjid Tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur ini hingga kini tidak pernah kering meskipun musim panas panjang melanda di wilayah ini. Ada 4 pendopo. Dari 17 tiang ini melukiskan atau menggambarkan bahwa kita dari sholat 17 rakaat. 41 pintu, 4 pendopo. Pendopo itu ada 4, antara lain itu menunjuk menggambarkan ada 4 mazhab. Tapi yang kita anut di sini ya tetap mazhab Syafi'i. Sejarah di sini ada 2 ya yang saya tahu. Satu mimbar, yang kedua beduk. Jadi ada juga satu lagi sumur yang awal pembangunan. Karena bangunan masjid ini kita membangunnya secara manual. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami Banjarmasin tertulis tanggal pembangunan masjid yaitu 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Syariansah.
Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk ini sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk ini adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk ini pun dibunyikan hanya pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.